warisnya dari Langkung ya, kita dua nama gitu. Nah, ini tempat tinggalnya dia. Dia dulu tidur di sini ya. Masih kecil. Ini rumahnya di sini Masih dulu. kecil. Ini dirusak dulu zaman tidak ada peradaban ya. Jadi Pak Wayan Bakti adalah ahli waris daripada Nengah Karni alias Langkung. Memiliki patok D yang sudah dirampas, tapi sekarang masih punya titir pajak ya. Jadi biar Pemkab tahu ini adalah tanah milik daripada Nengah Langkung Dengan Nengah Karni. dan Nengah Karni. Dua nama ini anaknya ini. Dia pelanjutnya. Selanjutnya ini masih bayar pajak kok ya. Oke. Kasus pertanahan belum clear sampai kasusnya Yang clear. dimaksud lahan ini. Ini semua juga ini semua Pak. Semua. Tetapi yang melanggar daripada komitmen pihak wali dinasti Pak. Itu yang perlu digarisbawahi Pak. Pak Baglar. Baglar. Begini Pak ya. Saya sekali lagi ya, saya tidak memihak manapun ya, baik investor maupun masyarakat di sini. Kalau saya bisa kan saya mihak masyarakat di sini karena saya tugas di sini Pak, biar baik yang. Nah karena ini sama-sama mengklaim Pak. Nah sebelum proses dari pihak dinasti juga ngelapor dari pihak yang klaim lah, juga akan melapor. Silakan kalau Pak juga mengklaim sini, silakan kita. Kami sudah laporkan, sudah laporkan Bupati Agus Surajana sebagai perampas tanah karena kita memiliki bukti hak Pak. Pak Bupati itu siapa Bupati Pak ya? Surajana ya. Itu bukan penegak hukum ya. Kalau Pak yang melapor ya. Sudah di Polres Pak, sudah laporkan di Polres Pak. Sudah kami laporkan di Polres. Ada Pak bukti laporannya? Pak boleh tanya semua intel lah, semua tanya di media rame Pak, viral Pak. Sampai sekarang belum ditahan itu perampasnya. Nah sekarang kalau begitu Pak, kami mohon saya atas nama pimpinan Polsek Grogak ya, mohon untuk menjaga situasi Kamtimas. Tolong kami mengimbau aja Pak, dituruti ya. Terima kasih Pak untuk menjaga situasi Kamtimas, karena situasi Kamtimas juga ya karena situasi seperti ini ya, dengan penebangan pohon ini ada pihak yang merasa keberatan. Laporkan saja Pak ke polisian Pak, kami tunggu juga. Nah dalam hal itu Pak, sebelum kan ada proses nanti Pak. Sebelum proses itu singkat aja Pak, nanti petani ini kan orang miskin susah makan. Pak Bakti, mana Pak? Ini Pak, ini tidur di sini Pak. Ya, punya bukti hak bayar pajak Pak. Jadi tidak ada yang bisa melarang siapapun, termasuk aparat siapapun, orang melakukan kegiatan di lahan sendiri Pak. Boleh tak semua Pak? saya tidak melarang Pak ya. Saya cuma mengimbau untuk sementara. Kalau memang tidak bisa, saya akan laporkan ke pimpinan saya. Laporkan ke Kapolres, Pak Bupati, biar kita ini tidak menebar isu. Ya kami siap lahir batin, siap sekali sampai kami melakukan sembahyang ritual itu. Siapapun yang merampas tanah rakyat ini, termasuk yang membackup perampas tidak kena kutukan 7 turunan, udah gitu ya. Secara ritual Hindu dan Muslim Pak, sudah kami lakukan upacara. Nah, untuk itunya ya kami tidak tahu Pak. Ya makanya saya ingin Pak Kapolres turun ke sini, berikan laporan dari ingin ya saja. Situasinya kondusif. Kalau ada yang keberatan silakan. Kita mau bertanam nanti Pak, mau apalah nanti sampai sih ngasih makan rakyat dan bisa hidup Pak. Kalau rakyat udah makan memangnya dari pihak polisi ngasih makan kan tidak mungkin. Jadi biarkanlah kami melakukan sesuatu di teritorial kami, tidak mengganggu siapa-siapa. Ya, ini kalau hutan begini. Sekali lagi Pak, mohon maaf jangan bilang polisi ngasih makan. Kami memang tidak ada kewenangan untuk ngasih makan masyarakat karena tugas kami adalah menjaga situasi kami itu aja. Ini benar Pak. Cuman kalau Pak bilang nanti polisi ngasih makan, nanti itu udah di luar jalur Pak. Dulu bapaknya Pak Nengah Langkung, Nengah Karni ya, di sinilah. Ini bakal-bakalnya masih Pak. Ini saksi kehidupan Pak. Ini dulu tidur sini Pak. Ya, jadi biar tidak dianggap kami melanggar hukum ya. Jadi kami melakukan sesuatu di dalam teritorial kami, mohon dihargai juga. Ini, jadi kami tidak tahu, mohon maaf. Jadi maaf Pak, saya silakan juga Pak punya hak juga untuk mengugat nanti. Silakan Pak. Kami terpaksa juga keras Pak, karena kami masyarakat kecil dari dulu
diobok-obok sampai ada yang maaf nih Pak Damo sampai Pak ya dia dulu tentang pistol dulu tahun 90 ya dulu, tapi kan sekarang kan ingin bagaimana kita menangani kasus itu betul-betul humaniora, humanis, menghargai kami juga melangsungkan kehidupan. Nah, karena kami juga melakukan kegiatan di dalam teritorial yang jelas-jelas ada alas hak Pak Enten. Mohon izin sampaikan kepada pimpinan biar ini juga ya segeralah diatasi secara prosedural gitu. Nih Pak, Pak saya keras bukan personal Pak. Nah, saya bukan biasa kita berdebat nih, tapi kan jangan sampai beradu fisik Pak. Iya, gitu. Yang juga zamannya tidak zamannya. Mari kita zamannya ada fisik. Sesuai dengan prosedur, sesuai dengan jalur hukum. Makanya kan senang sekali karenanya Pak Kapolres mau kesini kan enak sekali nanti. Oke Pak Kapolres biar tidak nanti. Pak Kapolres mendengar isu-isu saja. Tadi yang saya udah bawa bukti autentik Pak, bukan kesini dengan Pak. Udah semua dilegalisir Pak. Udah namanya di kami udah hampir selesai sih, mau turun sini ngukur semua juga dari Kanwil. Katanya sih dari udah. Ini yang Pak yang kerjakan itu ya? Iya dia yang penanggung jawab Pak. Banyak yang penanggung jawab lahir batin Pak. Sekali ini sekali dia tanggung. Ya, mengenai sumur ya. Sumur itu tanda bukti bahwa dulu di sini kakeknya tinggal untuk menghidupi keluarga, terutama untuk minum. Nah, karena apa itu namanya? Bercocok tanamnya juga 1 tahun sekali. Untuk melakukan penyiraman sama jagung yang mungkin tidak bisa karena airnya agak payau. Masalah pohon kelapa itu tanda bukti bahwa ada kehidupan di tanah Batu Ampar. Harapan kami untuk ke semuanya masyarakat yang bersangkutan, tolong kami, bantu kami untuk menyelesaikan masalah sertifikat. Pajaknya kalau yang datang ke rumah itu tahun 2018 terus 2019. Yang 2019 ada di saya. Yang 2019. Setelah itu kami akan membayar. Kami datang ke desa. Surat kititnya tidak pernah ada. Itu pun yang tahun 2019 itu datang ke rumah. Masuk istilahnya apa itu ya? Mukjizat bagi kami. Terima kasih. Udah berapa puluh tahun. Jadi saya Nyoman Tirtawan dari Batu Ampar, Pejarakan, Buleleng, Bali, menyampaikan peristiwa di mana tanah warga yang memiliki alas hak, diantaranya sertifikat garap, SHM, SK Mendagri asli untuk sertifikasi, telah terjadi peristiwa perampasan yang saya laporkan di Polres Buleleng tanggal 5 April 2022, namun sampai sekarang belum ada ujung kejelasan daripada peristiwa itu. Di balik itu, para petani yang miskin tidak bisa melangsungkan hidup, tidak bisa berkebun, tidak bisa bercocok tanam. Jadi dari peristiwa ini kami ingin biar keluhan kami sebagai perwakilan 55 warga Batu Ampar bisa ditindaklanjuti oleh khususnya pihak BPN, baik BPN Buleleng, BPN Provinsi dan Bapak Menteri Bapak Hadi yang notabene adalah orang yang sangat bijak, yang sangat tegas, di mana saya tahu motonya bekerja presisi, cepat dan tepat, karena warga sudah memiliki alas hak yang sah, sehingga ini bisa diproses dengan cepat dan tepat untuk menaikkan status dari sertifikat hak garap menjadi hak milik. Itu satu. Yang lain, tanah warga yang sudah bersertifikat disuruh oleh Asisten 1 PMK Buleleng untuk menyerahkan sertifikat milik warga, tanda kutip
mau merampas kan gitu. Tapi yang paling parah adalah tanah warga ditembok, dipagar sehingga warga tidak bisa lagi untuk bercocok tanam. Untuk itu kami mohon dengan segala hormat Bapak Hadi, Pak Hadi Cahyanto, mohon kami sebagai perwakilan karena kami juga sudah berkirim surat kepada Kementerian ATR, kepada Kanwil tentang peristiwa perampasan tanah milik rakyat. Yang saya laporkan adalah Kepala Daerah dulu, Bapak Agus Surajana. Di balik itu kami mengabaikan dulu pihak, maksudnya mengabaikan aspek pidananya dulu. Namun yang paling penting adalah perdatanya, karena secara faktual itu tanah itu adalah memang tanah yang digarap dari tahun 52 dan ada yang banyak bersertifikat, namun diklaim itu adalah tanah PMK Buleleng dan mengklaim tanpa dokumen. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak Hadi Cahyanto, Bapak Presiden Jokowi, kami ini bicara sekali ini sekali ya. Kami ini bicara sesuai dengan fakta lapangan dan fakta yuridisnya. Fakta lapangannya di sini kan banyak tempat tinggal warga yang masih tersisa batu bata dan seterusnya karena diusir. Ya, fakta lainnya ada sumur tempat mereka untuk mengambil air minum. Fakta berikutnya adalah secara de facto masih beberapa warga bercocok tanam, menanam jagung dan sejenisnya. Namun masih banyak tanah yang terlantar karena warga merasa ketakutan karena ada oknum polisi yang mendatangi warga secara periodik. Makanya saya Nyoman Ketawan pasang badan untuk membela rakyat, ya, dan rakyat memiliki bukti-bukti yuridis yang masih berlaku dan belum dicabut statusnya oleh negara ataupun pengadilan. Sekali lagi saya mohon dengan segala hormat Bapak Hadi Cahyanto, Bapak Presiden Jokowi, kami sudah lama bersurat memohon dengan segala hormat supaya permohonan kami bisa diatensi lebih cepat mengingat rakyat dalam keadaan krisis. Terima kasih.